Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 2 Februari 2022. Kita akan membahas tentang persoalan berita hoax atau informasi hoax yang sering menggegerkan dunia maya begitu. Kalau kita berbicara tentang dunia maya, memang banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Seringkali karena ketidakhati-hatian, kemudian netizen dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Nah, bagaimanakah kemudian cara kita melakukan tindakan preventif, melawan ataupun juga menanggal pemberitaan hoax ini? Bagaimana kemudian harus memberikan literasi digital, edukasi yang baik kepada seluruh warga Indonesia atau netizen begitu dalam penggunaan sosial media untuk kita tidak langsung mempercayai berita hoax ataupun harus sering begitu untuk kemudian meneliti atau menelusuri apakah berita ini benar atau tidak. Nah, bagaimanakah kemudian juga dengan implementasi dari Undang-Undang ITE ini kemudian sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat. Ini juga terkait nanti adanya SKB, Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Bagaimanakah kemudian implementasi ini bisa menimbulkan rasa adil sehingga para pelapor ataupun juga kemudian yang dilaporkan begitu memiliki rasa keadilan bersama begitu pemirsa. Kami akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber, namun baru 3 narasumber yang bergabung bersama kami ada dari studio dan juga dari luar studio kami. Yang pertama hadir studio kami dari Kasubit Penmas Bithumas Polda Sulteng Bapak Kompol Sugeng Lestari. Pak Kompol, selamat sore, selamat datang Pak Kompol, Pak Sugeng. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga hadir bersama kami dosen Teknik Informatika Universitas Sadulako Palu, Bapak Dr. Muhammad Iyas di Pusat, dan Pak Dr. selamat sore, selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih akan menantikan kehadiran untuk bergabung di studio dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Namun juga sudah bergabung bersama kami dari luar studio Bapak Dr. Slamet Riyadi Cante, pengamat kebijakan publik. Pak Dr. Slamet, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, sehat ya Pak Dokter ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Kita akan langsung mulaikan perbincangan kami. Saya ke Pak Kompol dulu, Pak Sugeng. Artinya secara urgensi memang kalau kita bicara tentang berita hoax, ini memang juga menjadi salah satu tugas kepolisian begitu Pak? Baik. Ya, terima kasih. Bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di pasal 13 itu ada tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain tentang pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat atau Harkantipmas, kemudian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan yang terakhir adalah dalam hal penegakan hukum. Di poin penegakan hukum inilah kepolisian di sini saat sekarang ini sudah ada Subdit 5 Cyber yang berada di Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah, dan di jajaran juga diberikan kewenangan untuk menangani hal tersebut. Kemudian untuk tindakan-tindakan yang sifatnya preemptif ada di Subdit Multimedia, itu di bidang Humas Polda Sulawesi Tengah. Kemudian untuk bagian monitoring kegiatan media sosial atau komunikasi di dunia maya ini juga ada di Intelijen Telekomunikasi atau Inteltek ya. Itu Polda Sulawesi Tengah, itu di bawah Direktorat Intel. Demikian. Baik, dan kalau kita bicara tentang berita hoax ini memang sering sekali begitu Pak menjadi aduan oleh pelapor ataupun juga warga begitu Pak. Iya. Baik. Jadi untuk sebagai informasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan tindak pidana cyber yang terjadi tahun 2020, itu tahun 2020 ada 34 kasus yang ini kita bicara Sulteng Pak? 26. Pak Sugeng ya? Betul. Oke, di 2020? Iya. Betul. Itu ada 34 kasus, kemudian diselesaikan 26, kemudian 2021 itu ada 26 kasus, selesai 15 kasus. Kasus yang mendominasi kebanyakan adalah terkait dengan masalah pencemaran atau penghinaan ya, melalui IT tadi. Itu di 2020 ada 17 kasus, kemudian di 2021 ada 11 kasus. Demikian. Mas. Baik, jadi kami ulang, di 2020 Pak Sugeng ada 34 kasus, yang telah diselesaikan itu 26 kasus, dan kemudian 2021 data dari Polda Sulteng ada 26 kasus,
15 kasus sudah terselesaikan begitu Betul, Pak, dan ini betul. lebih kepada pencemaran nama baik ya, atau yang mendominasi kasusnya. begitu Ya. Pak. Oke, baik. Ada kasus-kasus yang kemudian belum terselesaikan begitu Pak. Di 2020 ini dari 34, 26, 8 kasus belum selesai. 2021 26 kasus yang dilaporkan, 15 kasus yang diselesaikan. Berarti masih ada 11 kasus begitu selisihnya Pak. Artinya kasus-kasus ini masih tertahan begitu dan kemudian masih akan diselesaikan? Ya, ditindaklanjuti saya kira karena pasti ada pelaporan atau pengaduan dari masyarakat, sehingga kewajiban kita adalah menyelesaikan. Baik secara penegakan hukum, secara proses justisia sampai di kejaksaan sampai di pengadilan, dan bisa juga dilakukan secara restoratif nantinya. Restoratif justice. Penyelesaian di luar proses persidangan. Baik. Nanti saya akan lebih mengelaborasi begitu Pak Sugeng, ini kemudian kasus-kasus apa selain pencemaran nama baik, artinya lebih spesifik begitu kemana begitu Pak. Tapi sebentar nanti saya kembali ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, kalau kita bicara urgensi ketika bicara tentang berita hoax begitu Pak, artinya ini memang bisa menjadi kita kategorikan satu kejahatan yang kemudian ini belum terselesaikan di Indonesia begitu Pak. Baik, secara keilmuan bidang informatika dan teknologi informasi, kami sudah punya payung hukum, Undang-Undang ITE. Itu sudah direvisi tahun 2008, direvisi tahun 2016. 2008 direvisi 2016. Ya. Itu yang berbicara mengenai hoax itu pasal, kalau tidak salah pasal 27 ayat 1. Itu kegiatan masyarakat yang menyebarkan berita bohong yang ditransformasikan dalam digital. Nah, itu yang terkategori hoax. Nah, sanksi hukumnya itu berada pada pasal 44 ayat 1 dengan hukuman penjara 6 tahun atau maksimal dan denda 1 miliar. Itu yang menjadi hoax. Nah, inilah kami sering mengkampanyekan di beberapa kalangan muda dan beberapa kalangan milenial, mahasiswa dan beberapa kalangan akademisi yang umum sudah lagi mengkampanyekan tentang literasi digital. Ini sebenarnya sudah lama. Ini gerakan literasi digital itu sudah lama digalakkan tahun 2021 di waktu Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 itu tanggal 20 Mei Pak Presiden sudah menjalankan dengan Hari Literasi Digital. Ya, itu. Oke, itu di Harkitnas 20 Mei 2021. Ini digerakkan oleh Pak Presiden Joko Widodo begitu. Kemudian jadi di saat ada berita hoax, kita masyarakat jangan panik tadi kata Pak Ombudsman. Jadi kita harus bantah juga kita paham juga dengan berita yang kasih kita sebut kontra narasi begitu Pak ya, dari Polda. Jadi jangan panik dengan berita hoax itu. Nah, sudah ada konten digitalnya, sudah dibuat juga oleh Kemenkominfo, itu namanya cek fakta. Jadi kalau ada berita digital, misalnya ada berita informasi tentang apakah ini hoax atau tidak, kita cek fakta. Misalnya kapan berita tentang matahari terbit di utara, ini orang bilang wah ini sudah kacau, apakah sudah mau kiamat atau tidak. Nah, dicek fakta berita tentang informasi kita. Nah, jadi ada konfirmasi bahwa itu hoax karena ini. Itu. Jadi ada cek fakta spasi, langsung di Google cek fakta spasi apa beritanya. Langsung kelihatan itu bahwa itu hoax atau tidak. Baik. Pak Dokter, saya kembali ke pasal 7 ayat 1 karena sudah disampaikan. Artinya di sini saya memiliki datanya pasal 7 ayat 1 ayatnya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan begitu Pak. Ya. Ini tadi sudah disampaikan sanksinya ada di pasal 44 ayat 1 6 tahun. 6 tahun. Maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Iya. Itu memang itu yang ada sekarang. Jadi memang sudah hati-hati sekali sekarang memberi berita ini. Cuma memang kita bijak menyampaikan. Nanti mungkin akan ada konfirmasi di bidang cybercrime juga kerjasama dengan pihak kepolisian bahwa apakah ini betul-betul memang kategori hoax atau tidak, atau berita ini memang betul-betul memang. Terkadang juga kita ini mengatakan bahwa kalau kita juga tidak kritisi itu pelayanan publik juga, mungkin juga bisa jadi ini tidak ada koreksi. Tapi kalau kita juga kritisi juga, jangan-jangan ini pencemaran nama baik. Tapi sejauh mana porsi itu nanti kita diskusikan lebih panjang lagi. Baik. Bahas tentang. Baik, Pak Dokter, sebelum saya ke Pak Slamet begitu. Pak Dokter Yasti Pusadan, ketika kita bicara memang informasi hoax begitu Pak, ya artinya tadi di Harkitnas 20 Mei 2021 sebenarnya kemudian Presiden Joko Widodo sudah menggelarkan pada saat itu adalah Hari Literasi Digital. Bapak melihat progres kemudian masyarakat bisa memahami literasi digital itu seperti apa saat ini? Sekarang ini sudah mulai ada, jadi sudah mulai cerdas. Jadi berita yang ada itu tidak langsung mereka terima begitu saja. Apalagi sosial media itu sampai sekarang sudah begitu terbuka, tidak langsung mereka terima. Nah, makanya ada beberapa konten-konten yang harusnya dicek dulu apakah ini berita
betul atau tidak, itu tadi saya katakan tadi, Cek fakta tadi. itu. Atau kedua, mereka mungkin melihat apakah sumbernya ini sosial media seperti apa, seperti itu. Nah, sejauh ini mungkin sudah. Terus kedua, kampanye digital itu untuk masyarakat di tingkat sekolah sudah ada juga. Jadi kami sudah menciptakan beberapa konten-konten digital untuk masyarakat. Di Sulawesi Tengah sudah mulai ada juga, di bawah Dinas Komunikasi Informatika sudah mulai merencanakan terus literasi digital ini dengan harapan bahwa masyarakat sudah melek lagi. Oke, Dengan baik. Nanti saya akan lebih bertanya begitu bagaimana kemudian sosialisasi ke pelajar begitu Pak ya, ataupun juga ke kampus-kampus. Saya ke Pak Dr. Slamet. Pak Slamet, Ya, ya, Pak Dokter, kalau kita bicara di 20 Mei 2021 pada saat itu kemudian diusunglah yang gerakan literasi digital oleh Presiden. Apa yang kemudian menjadi tanggapan Bapak begitu? Artinya memang kita Indonesia perlu begitu Pak untuk memperkuat literasi digital kita, Pak. ya, saya setuju itu ya. Jadi meskipun secara resmi sebenarnya sudah di-launching oleh Presiden itu soal literasi digital. Tetapi efeknya saya melihat itu belum terlalu nampak ya. Masih banyak orang melakukan pemberitaan-pemberitaan hoax ya di berbagai medsos. Meskipun memang ini sulit untuk dihindari ya sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi saat ini ya. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana melakukan penegakan hukum ya. Ini dari pihak kepolisian saya kira tadi sudah digambarkan ada beberapa kasus yang terjadi 2020, 2021, 2026, tapi masih ada tersisa. Pertanyaannya kenapa belum dituntaskan itu? Apa persoalannya itu ya? Jadi ini yang membuat orang selalu memberitakan berita-berita hoax di media sosial karena tidak pernah ada efek jerah yang diberikan. Sanksi-sanksi memang benar ada bahwa 6 tahun misalnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 2016 yang hasil revisi itu dan didenda 1M, tapi implementasinya di lapangan saya lihat nggak ada itu ya. Ini memang problem ini. Jadi kalau saya poinnya adalah efek jerah yang harus diberikan itu, terutama yang memberitakan pemberitaan-pemberitaan penghinaan dan sesuai dengan fakta yang ada lalu tidak diberikan sanksi yang tegas. Saya kira ini memang agak sulit itu ya. Pak Dokter, melihatnya harusnya pendekatan hukum seperti apa begitu Pak? Saya kira itu memang di samping memang kita seperti tadi saya jelaskan ada literasi digital untuk meningkatkan penyadaran ke publik itu bagaimana menggunakan konten-konten yang memang secara yang penuh dengan etika lah terutama itu dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Tetapi kalau saya poinnya tadi itu saya melihat ini karena tidak ada penegakan yang tegas itu ya memang ada proses ya tetapi terkadang endingnya itu proses penyelesaiannya tidak ada. Tadi dari kepolisian juga sudah menjelaskan bahwa masih ada 15 kasus yang dari 26 itu belum terselesaikan. Dan pertanyaan saya, apakah ini sudah diberikan sanksi ini yang 26 kasus 2021 ini? Nah, kalau toh ada diberitakan di media supaya mereka yang lainnya ini ada efek jerah. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun sebenarnya di pasal 27 ayat 1 itu sudah mengatur begitu Pak. Kemudian ada sanksi di pasal 44 ayat 1 6 tahun gitu Pak ya. Ya, tadi jelas itu dalam undang-undang IT itu, informasi transaksi elektronik itu. Dari undang-undang nomor 11 kemudian direvisi menjadi undang-undang 19 2016. Tetapi itu tadi penyelesaiannya tidak tegas ya. Baik. Pak Dokter ditahan dulu. Saya kembali ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, artinya benarkah kemudian dari kepolisian sendiri belum tegas begitu menyelesaikan Pak? Artinya masih ada beberapa kasus tertinggal Pak di 2020, 2021 pun juga masih ada 11 kasus Pak Sugeng. Ya. Jadi dalam melaksanakan proses penyidikan ini kan kita sesuai dengan SOP yang ada. Artinya dalam melakukan penyidikan kita memerlukan beberapa keterangan ahli itu yang 26 tadi yang sudah pasti itu maju ke penuntutan atau ke pengadilan ya. Demikian juga yang tahun 2021 ada 15 ya. Kemudian ada 8 yang masih dalam penyelidikan ya bisa jadi ini kan mengarah kepada pelaku, artinya keberadaan pelakunya ini. Kan tentunya dalam proses penyidikan itu ada hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik untuk menemukan pelakunya. Itu kan pasti ada. Ya. Mungkin kalau terkait dengan masalah pencemaran nama baik atau masalah penipuan ya sepanjang prosesnya itu ditangani secara cepat itu juga untuk mendapatkan pelakunya juga bisa cepat biasanya ya. Kemudian ada hal-hal teknis juga secara teknis juga yang menjadi hambatan penyidik ya sehingga tidak bisa menemukan
pelakunya itu juga tidak sedikit juga. Ya kan seperti itu. Baik. Pak Sugeng, berarti 2020 kasus masih tersisa, 2021 juga masih ada 11 tersisa. Ya. Ini kemudian ada janji begitu Pak, artinya ini akan diselesaikan begitu Pak? Itu pasti. Ada komitmen untuk diselesaikan? Itu pasti, karena kita kan punya kewajiban moral untuk terus memberitahukan perkembangan penyidikan ini kepada pelapor atau korbannya. Baik. Seperti itu. Dan biasanya kalau kasus yang sudah terselesaikan di 2020-2021 ini hukumannya gimana kemudian Pak? Secara pidana ataupun juga secara denda? Kita untuk selanjutnya tidak mengikuti ya, karena itu kan ada kewenangan di pengadilan ya. Oke, jadi ini sudah masuk ke ranah pengadilan yang iya. kemudian memberikan keputusan begitu. Siap. Jadi rata-rata ya ada ancaman pidananya, ada dendanya juga, saya kira. Baik. Bervariasi. Dan sekali lagi Pak Sugeng, ini lebih kepada pencemaran nama baik kasus-kasus tersebut Pak. Ya. Oke, pencemaran nama baik yang kemudian dilakukan sehingga kemudian ada banyaknya kasus di 2020-2021 ini lebih kepada pencemaran nama baik Pak. Betul. Baik, saya kembali ke Pak Dokter Yasdi Pusadan. Pak Dokter, artinya kalau kita melihat pun juga kepolisian memberikan komitmen begitu Pak. Ada kasus-kasus yang belum terselesaikan namun akan diselesaikan. Pak Dokter, ini apakah melihat memang benar-benar semua stakeholder, semua lini stakeholder benar-benar ingin kemudian menjadikan atau menangkal begitu Pak tindakan hoax juga? Baik, terima kasih Pak Julius. Kalau saya melihat begini, ini harus duduk bersama kita. Oke. Saya begitu. Jadi ini memang IT ini memang betul-betul kita duduk bersama. Karena ini kan ada sebatas hal tertentu sifatnya teknis ini yang perlu kita bedah. Jangan-jangan ini memang betul kata Pak Sugeng, memang perlu proses yang kehati-hatian yang ada di sini. Jangan-jangan ini hoax, jangan-jangan ini suatu kritikan, jangan-jangan ini berupa suatu pemberitaan yang sifatnya hanya seperti kayak hanya ingin melapor saja itu. Oke. Jadi ini memang banyak yang perlu kita duduk bersama. Saya pernah jadi saksi ahli juga menangani masalah pencemaran nama baik. Waktu itu akhirnya vonisnya itu 1 tahun penjara tapi tahanan kota. Waktu itu hanya pencemaran nama baik yang seperti itu. Ini kan tapi saya bilang ini perlu duduk bersama kita. Makanya saya selalu terus kalau untuk menangani hoax ini kita jangan selalu ke seperti obat pengobatan, tapi pencegahan yang kita perlukan. Oke, preventifnya yang diperlukan. Kayak seperti begini. Oke. Kita perlu namanya mencanangkan internet sehat. Baik. Nah, literasi digital itu kepala sekolah supaya mereka itu terbiasa dengan berita-berita yang baik begitu. Baik, Pak Dokter ditahan dulu, internet sehat, kemudian literasi digital, kita masih akan bahas ini pemirsa, namun Bapak-Bapak kita akan jeda dulu untuk mendengar kumandang azan maghrib. Pak Dokter Slamet ditahan dulu, kita akan mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan kemudian dialog bicara langsung segera kembali. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya di hari ini. Dan kita di pembahasan kali ini masih membahas tentang bagaimana kemudian kita menangkal hoax bersama. Karena ini memang terus menjadi permasalahan di negeri kita begitu. Tadi sudah ada pun juga keterangan dari kepolisian. Pak Sugeng mengatakan bahwa ada beberapa kasus yang terjadi di 2020. Dari 34 kasus yang dilaporkan, 26 kasus sudah diselesaikan. Dan 2021 dari 26 kasus, 15 kasus yang sudah diselesaikan begitu, dan ini lebih kepada pencemaran nama baik. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan pemaparan begitu dari Pak Dr. Yasdi Pusadan dan juga Pak Dr. Slamet adanya literasi digital yang dulu kita kenal dengan internet sehat. Nah, seperti apakah kemudian hal ini harus kita perangi bersama isu-isu hoax, dan bagaimanakah kemudian kita bisa menafsirkan Undang-Undang ITE? Kami akan terus membahasnya, dan telah hadir bersama kami Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Hasim RSkom MSI. Pak Hasim, selamat sore dan selamat datang Pak Hasim. Selamat sore. Baik, Pak Slamet juga masih bergabung bersama kami dari luar studio. Saya kembali ke Pak Kompol dulu. Pak Sugeng, kalau kita artinya bicara dari kepolisian ketika menerima aduan pelaporan begitu Pak, ini apa yang kemudian digodok gitu Pak, kemudian akhirnya bisa dilimpahkan atau ada mediasi? Iya, kita lihat kasusnya Pak ya, kasusnya atau dampaknya daripada postingan yang menimbulkan pelaporan tadi oleh pelapor atau korbannya. Biasanya kalau terkait dengan kasus penghinaan atau pencemaran seperti itu, setelah diterima laporan atau pengaduan tersebut, ya langkah yang dilakukan kepolisian pertama tentunya mempelajari kasus tersebut. Kemudian yang kedua mengupayakan secara mediasi terlebih dahulu. Tentunya dengan kita mempelajari kasus yang dilaporkan, kita akan mengetahui
ini akun punya siapa, di mana dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita undang yang bersangkutan, ya kita mediasi. Ya kalau memang Artinya bersangkutan Pak yang melapor dan yang terlapor maaf, gitu iya, Pak ya? ada permintaan maaf, kemudian kedua belah pihak saling berjabat tangan, ya berarti upaya kita dapat Upaya selesaikan, upaya damai. Baik. Tetapi kalau dari korban tetap bersikeras untuk dilanjutkan prosesnya, perkara juga akan terus lanjut. Dan biasanya Seperti perkara itu. ini kemudian dilimpahkan ke Ya kalau prosesnya naik ke tahap penyidikan sampai dengan selesai, tentunya kita serahkan kepada jaksa. Tanggung jawab tersangka dan barang buktinya nanti dari kejaksaan tentunya akan dibawa ke pengadilan. Baik. Nah, seperti itu. Baik, saya ke Pak Slamet, Pak Dokter. Ya. Ya, Pak Dokter, artinya Pak ini tadi dari beberapa kasus menjadi komitmen begitu Pak dan menjadi konsentrasi dari pihak kepolisian akan diselesaikan Pak Dr. Slamet. Dan kemudian juga tadi Pak Yasni mengatakan bahwa sebenarnya harusnya duduk bersama begitu Pak untuk kemudian bagaimana kita bisa memerangi, ada tindakan preventif Pak. Ya, saya setuju itu ya. Kita duduk bersama dan kita mengapresiasi juga pihak kepolisian sudah melakukan berbagai tahapan dalam proses itu. Hanya saja mungkin yang penting itu penting juga disampaikan ke publik itu sejauh mana prosesnya itu ya berlangsung ya, karena ini juga terkadang publik mempertanyakan itu. Ada beberapa masyarakat menyatakan bahwa kami sudah laporkan lama tapi tidak ada juga informasi yang bisa saya dapatkan itu. Nah, dalam era sekarang ini, era transparansi itu, saya kira penting sekali itu ya. Tahapan-tahapan dalam proses penyelesaiannya perlu disampaikan ke publik kan itu. Ya, jadi saya kira intinya itu yang sehingga publik juga masyarakat itu tidak bertanya-tanya bagaimana proses-proses yang kami laporkan selama ini kan. Baik, jadi butuh transparansi dan akuntabilitas begitu Pak ya. Nanti saya Pak Sugeng nanti tolong. Dua hal itu yang penting ya. Tetapi saya kira patut dihargai bahwa ada proses yang dilakukan. Meskipun memang nanti dalam persoalan sanksinya kan bukan lagi pihak kepolisian, itu masuk di ranah lain, masuk di pengadilan dan lain-lain sebagainya kan. Iya, akan ada domain tapi pihak kepolisian kemudian sebelumnya harus melakukan mediasi begitu Pak, sehingga kemudian kalau perlu jalan damai ya bisa berdamai begitu Pak Dokter ya. Nanti akan direspon oleh Pak Sugeng. Saya ke Pak Hasim dulu. Pak Hasim, dari Kominfo sendiri kalau kita bicara tentang berita hoax atau kemudian juga ujaran kebencian, undang-undang ITE ini memang terus menjadi konsentrasi begitu Pak dari Dinas Komunikasi Informatika Persediaan Statistik. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi saya bicara secara umum bahwa berbicara mengenai hoax, domainnya itu sebenarnya untuk pelaporannya ya, dan identifikasi, domainnya itu sebenarnya ada di pihak kementerian. Jadi pihak kementerian inilah yang memiliki perangkat tim yang nantinya untuk bekerja setiap data-data hoax yang dikirim berdasarkan link yang sudah ada. Nantinya dari tim yang ada di pihak kementerian ini nantinya ada tim dari kepolisian ya, tim Mabes. Jika misalnya nanti ada berita hoax itu ada ingin misalnya dari ada akun-akun yang ingin di-batch lebih lanjut ya, ditindaklanjuti lebih lanjut dari aspek hukum, nantinya di situ dalam tim itu juga ada tim dari Mabes. Nah, khusus dari kami sendiri dari pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kominfo tentunya, ini penanganan hoax ini lebih banyak kepada aspek penyampaian sosialisasi kepada masyarakat melalui dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi layanan informasi publik. Jadi layanan informasi publik ini di mana Dinas Kominfo itu lebih banyak menggerakkan para pejabat PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di perangkat daerah. Jadi melalui perangkat PPID diharapkan bahwa semua aktivitas-aktivitas pemerintah itu kita harapkan supaya juga dipublikasi melalui saluran-saluran resmi pemerintah. Yang pada gilirannya nantinya informasi itu bisa menjadi informasi pembanding. Jika sekiranya ada informasi yang beredar di masyarakat yang mungkin mengatasnamakan pemerintah. Jadi bisa ada cek fakta nantinya situ angkat ketahuan. Itu cara pertama, saluran layanan pertama. Informasi publik tadi. Yang kedua adalah melalui saluran SPBE, pengembangan aplikasi. Ya. Jadi melalui jalur SPBE nantinya diharapkan bahwa semua informasi yang beredar di masyarakat itu kalau bisa menggunakan domain-domain pemerintah, resmi pemerintah. Kalau kami di sini adalah sultanprof.go.id. Nah, harapannya nantinya setiap sosialisasi yang kami sampaikan ke
untuk domain pemerintah, ya, kami selalu menyampaikan bahwa silahkan Anda mempublikasi semua apa yang menjadi aktivitas pemerintah melalui domain-domain resmi tersebut. Nah, selain itu juga kami juga untuk layanan informasi publik itu adalah senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, untuk mulai tahun 2020 sebetulnya kita sudah banyak melakukan, bahkan kita sudah untuk sosialisasi sejak digaungkannya literasi digital, itu kita sejak Mei tahun lalu, ya, itu kita sudah Diskominfo itu sudah banyak membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, ya. Jadi ada Kolipalin, ada 4 perguruan tinggi kami kerjasama untuk sosialisasi literasi digital kepada mahasiswa. Nah, kebanyakan kami di situ menekankan, ya, sosialisasi itu yang pertama adalah bagaimana melakukan identifikasi atau cek fakta terhadap informasi yang beredar. Jadi itu selalu yang pertama kita dengungkan itu. Jadi ketika Anda membaca berita, dicek dulu faktanya, benar atau tidak. Nah, di sinilah nanti simpulnya itu hubungannya dengan bagaimana supaya instansi pemerintah itu menyebarluaskan mengenai informasi kegiatan pemerintah itu melalui web resminya, sehingga ketika misalnya ada informasi yang beredar di masyarakat yang berhubungan dengan aktivitas pemerintah, masyarakat melakukan cek fakta, nah nantinya itu akan lihat linknya. Ada informasi A misalnya muncul di cek fakta, muncul informasi dari web pemerintah, di situ nanti akan perbandingan. Jika ada perbedaan, maka tentunya masyarakat bisa mengambil kesimpulan bahwa berita yang benar itu adalah dari link dari web pemerintah. Dan kami memang melihat grafik atau dinamika dari Instagram gitu Pak. Saya mengambil contoh dari sosmed Dinas Komunikasi Informatika Persadiaan Statistik ini memang terus mengupdate berita-berita informasi tentang pemerintahan begitu Pak. Kegiatan pemerintah kami tadi membuka sebelum acara ini memang begitu terus terupdate begitu Pak. Artinya Pak Kabid dari Diskominfo sendiri ini ranah hoax ini tidak menjadi ranah karena dari Kominfo ke kepolisian. Jadi ini lebih kepada layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID. Informasi PPID itu khusus untuk aparatur pemerintah. Nah, ini juga untuk masyarakatnya itu kita melalui misalnya perguruan tinggi dengan mahasiswa. Kemudian kami juga melalui organisasi masyarakat. Ada juga dengan para penyandang disabilitas. Ini pernah kami lakukan sosialisasi di daerah Sigi, ya, kebetulan beliau ada di sana. Kita lakukan sosialisasi itu kepada para penyandang disabilitas. Karena ini penting juga. Dan yang paling terakhir itu adalah bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di pedesaan. Nah, kalau kita lihat di televisi, ya, kebanyakan yang terjerat dalam kasus hoax ini adalah masyarakat-masyarakat yang secara pengetahuan mungkin, ya, secara IT mungkin belum terlalu memahami dan hanya tahunya adalah men-share. Jadi tentunya pembelajaran atau literasi digital, bagaimana bijak dalam menggunakan internet, bersosial media sosial itu juga patut digaungkan. Nah, kemudian kami di sini itu banyak bekerja sama dengan teman-teman dari kelompok informasi masyarakat yang ada di desa di setiap kabupaten. Nanti Pak Kabid saya akan ke sana begitu untuk elaborasi komunikasi apa disebutnya dari Diskominfo, kelompok informasi masyarakat dan juga kemudian bagaimana dengan warga yang kemudian tidak memiliki edukasi yang baik begitu. Nanti saya akan ke sana. Saya kembali ke Pak Yasdi dulu, Pak Dr. Yasdi. Ini Diskominfo, kemudian rananya ternyata adalah lebih kepada layanan informasi publik, ya, PPID, kemudian juga saluran ada pengembangan aplikasi begitu Pak. Artinya Pak, kalau kita melihat ini sebenarnya semua ranah ini telah disentuh begitu Pak, baik dari segi netizennya, warganya begitu, kemudian juga pemerintahnya begitu Pak. Sebenarnya ini sudah menjadi satu simultan yang sebenarnya sudah begitu baik Pak untuk menangkal hoax ini. Begini, memang ini sudah menjadi gerakan yang sudah dicanangkan. Cuma tadi itu betul kata Pak Dr. Slamet itu memang belum ada pemberitaan secara luas ke masyarakat bahwa efek jerahnya bagaimana. Jadi betul-betul memang selain menangkal, mencegah, tapi ada juga pemberitaan yang sering-sering diberikan bahwa jika Anda melakukan kegiatan ini kena Undang-Undang 27 pasal 9 terus sanksinya atau punishment-nya pasal Undang-Undang pasal 44 itu akibatnya begini. Itu yang belum ada, sehingga masyarakat juga masih merasa ini kayaknya belum running atau tidak. Nah, saya lagi setuju ini begini. Ini juga dimasukkan dalam suatu kurikulum pembelajaran di sekolah. Itu lebih penting lagi. Kalau kami di perguruan tinggi itu ada namanya itu kurikulum pendidikan karakter dan anti korupsi. Itu sudah jalan. Itu mungkin menangkal anti korupsi. Kalau perlu ini jadi kurikulum juga hoax ini. Jadi seperti kayak supaya masyarakat itu khususnya mahasiswa itu dan di peserta didik itu paham bahwa efeknya hoax ini bahaya besar. Ini bisa sama dengan orang bisa berkelahi, orang bisa
bisa ribut cuma gara-gara pemberitaan yang salah. Nah, apalagi nama baik orang bisa jatuh, orang misalnya di suatu perusahaan besar tiba-tiba kita jatuhkan dengan pemberitaan jelek, ini akibatnya akan begini. Nah itu jadi suatu apa ya? Kalau saya memang harus jadi kurikulum itu, semacam kayak pencana kurikulum ke mahasiswa sebagai penyadaran. Sudah ada rencana ke sana, karena kalau kita bicara kurikulum pendidikan anti korupsi memang sudah ada begitu, Pak Dokter. Untuk anti hoax sendiri, kami ini rencana ingin berkonsultasi dengan Kementerian Komunikasi Informatika sebenarnya. Kami berupaya terus ini, bahwa memang kalau bisa ini jadikan semacam kayak kurikulum. Kalau hanya dicanangkan di sudah jalan, memang kayak Dinas Kominfo sudah membuat kayak Masyarakat Informasi Indonesia itu sudah pernah ada, tapi memang itu kan belum running full. Tapi kalau sudah mereka dimasukkan dalam suatu kurikulum, mau tidak mau harus mereka diajarkan secara bertahap dan secara simultan. Kalau saya begitu, lebih cocok ke situ. Saya kembali ke Pak Dokter Slamet. Pak Dokter Slamet, ketika kita bicara kurikulum begitu Pak, anti hoax, artinya memang dari generasi muda ini sebenarnya harus implementasinya lebih hard approach-nya harusnya ada di tingkatan pendidikan ya Pak? Ya, jadi salah satu pendekatan juga itu ya. Jadi betul yang disampaikan juga oleh Pak Sadan tadi, bahwa Pak Yasdi ya, bahwa ya salah satu upaya ya, gagasan lah kalau menurut saya itu penting memang itu kurikulum juga ya, itu salah satu ya. Kemudian terkait dengan tadi yang dikemukakan Kominfo itu, ya saya kira ini memang peran Kominfo harus lebih dimasifkan itu ya. Kalau bicara tadi soal SPBI itu lebih kepada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saja itu. Ya. Saya kira kita tidak terlalu banyak menyinggung itu karena memang itu adalah kewenangan memang pemerintahan sekarang itu harus selalu mempublish setiap aktivitas-aktivitas dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Tapi yang dituntut sebenarnya, meskipun tadi dia jelaskan bahwa sudah membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, tetapi fakta di lapangan itu belum kelihatan itu ya. Belum running full begitu Pak ya? Di KKN juga itu saya lihat belum ada materi yang dikembangkan itu. Bagaimana memberikan literasi digital, bagaimana mencegah hoax dan lain sebagainya ya. Nah oleh karenanya saya kira itu perlu lebih dimasifkan maksud saya. Lebih diberi penguatan ya. Ya seperti yang disampaikan tadi Kominfo, meskipun ya tadi sekali lagi tadi sudah banyak membangun kemitraan baik dengan disabilitas dan lain sebagainya. Tetapi lebih ke efeknya yang belum signifikan kelihatan ini ya. Pak Dokter Slamet, artinya efek ini dari Diskominfo sendiri dan kepolisian sendiri harusnya lebih kelihatan begitu Pak? Ya kita berharap seperti itu. Publik kan mengharapkan sebenarnya itu. Di samping tadi itu memang secara simultan juga jalan sanksi-sanksi yang bisa membuat efek jera itu. Itu juga penting. Karena kalau tidak ada itu orang selalu mencoba, kelihatannya juga nggak ada sanksi yang tegas ya. Baik, nanti akan direspon oleh Pak Sugeng dan juga Pak Hasim begitu apa yang kemudian menjadi efek jera dari masing-masing instansi ini. Kami akan kembali, pemirsa tetap bersama kami di Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung pemirsa, dan ada data yang kami dapatkan bahwa pengguna internet saat ini mencapai 202,6 juta pada 2021, mengalami peningkatan di 37 juta pengguna baru dari tahun sebelumnya, dan ini kemudian juga bisa menjadi peluang dari pemberitaan-pemberitaan hoax ataupun juga ujaran kebencian begitu, dan bagaimanakah semua stakeholder bersama-sama duduk begitu atau bersama-sama bisa melakukan tindakan preventif untuk menangkal pemberitaan hoax dan juga melakukan efek jera. Nah, efek jera ini akan saya bahas bersama Pak Sugeng, juga nanti Pak Hasim tolong dikomentari. Pak Sugeng, kepolisian sendiri sudah memberikan efek jera begitu Pak? Artinya kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang sebenarnya sudah terjadi begitu Pak di 2020-2021. Iya. Saya kira kalau efek jera yang diberikan oleh pihak kepolisian ya tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi laporan atau pengaduan masyarakat. Artinya setelah adanya laporan atau pengaduan masyarakat atau mungkin tertangkap tangan tindak pidana yang dilakukan melalui cyber tadi itu, ya tentunya kita dengan melakukan penegakan hukum secara benar, secara sampai dengan ke penuntut umum, kemudian lanjut sampai ke persidangan, itulah nanti yang menentukan dampak daripada efek jera yang dihadapi oleh para pelaku. Saya kira seperti itu. Artinya penegakan hukum yang setegas-tegasnya dilakukan oleh kepolisian itulah yang tentunya akan memberikan dampak jera kepada para pelaku. Dari kasus-kasus yang sudah terselesaikan, ini efek jeranya sudah bisa dikatakan ini memberikan efek begitu Pak?
Saya kira kalau menurut kami saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup, baik. Artinya dengan apa yang dilaporkan, kemudian apa yang diproses, kemudian sampai dilakukan penahanan dan lain sebagainya, itu ya. Tapi kalau berbicara keadilan kan yang punya tanggung jawab di situ adalah pengadilan. Iya, karena kalau kita melihat dari grafiknya juga Pak, ini menurun begitu Pak ya. 34 kasus kemudian menjadi 26 kasus begitu Pak Sugeng ya. Kepolisian sendiri juga memberikan asas transparansi Pak, akuntabel ketika ada pelaporan yang dilakukan? Iya, sebagaimana tadi disinggung oleh Dr. Samad tadi ya. Jadi sesuai dengan proses manajemen penyidikan, kita berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan penyidikan itu yang paling utama adalah kepada pihak pelapor, pengadu ya. Kalau kepada masyarakat atau publik, terkecuali kepada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik atau ada menjadi atensi pimpinan kita, baru sifatnya kita expose. Oke. Kita publikasikan lewat media. Baik, jadi ada kasus yang benar bisa harus diekspos, ada kasus yang sebenarnya tidak diekspos begitu Pak. Ya kan kita biasanya kita lihat jenis kasusnya. Jenis kasusnya. Kalau kasus yang mungkin sifatnya ringan-ringan kan tidak perlu kita expose. Kan seperti itu. Oke, saya ke Pak Hasim. Pak Hasim, kalau dari Diskominfo sendiri Pak, efek jerahnya seperti apa begitu Pak ketika ada aduan pelaporan yang terjadi? Memang kalau kami dari Dinas Kominfo tentunya tidak berbicara bagaimana tidak lanjut efek jerah ya, karena kami sih lebih kepada antisipasi sebelum terjadi itu ya. Jadi makanya di setiap sosialisasi yang kami lakukan, hal yang pertama ada 3 hal yang selalu kami tekankan di setiap sosialisasi yang kami sampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama bahwa pada saat sharing dulu kemudian share. Jadi Sharing sebelum sharing. cek fakta dulu berita itu, baru kemudian Anda melakukan share terhadap berita-berita itu. Terus yang kedua yang paling penting itu adalah kalau memang hal tersebut tidak berdampak pada Anda, cukup Anda baca saja kemudian lewati. Itu selalu jadi penekanan. Lewati saja ya. Jadi baca, lewati. Kalau memang karena untuk pengecekan fakta dan hal-halnya untuk mengkonfirmasi apakah itu benar, tentu itu butuh waktu ya. Misalnya untuk mengecek keaslian foto, kita harus melihat apakah ini linknya sudah berdasarkan sudah sesuai misalnya ya. Tentunya itu akan ada proses lebih lanjut. Nah, dan biasanya yang terjerat dalam hoax ini adalah saudara-saudara kita yang mungkin dari sisi aspek pemahaman itu memang tidak memiliki hal itu ya. Jadi mereka hanya sekedar iseng atau memang ingin membuat berita yang heboh untuk hanya sekedar untuk banyak follower, sehingga juga akan berimbas ke dia. Jadi yang itu seperti itu ya. Jadi penekanannya itu adalah kalau Anda membaca berita, cukup Anda baca saja, Anda usah di-share, lewati. Terus yang paling terpenting dari setiap sosialisasi yang kami sampaikan, khususnya kepada mahasiswa itu adalah untuk membentuk atau bergabung dalam grup-grup diskusi atau perkumpulan anti hoax ya. Kan ada banyak grup-grup itu, mereka bisa bergabung. Sehingga itu bisa membantu kami juga dari Diskominfo untuk bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat, disosialisasi kepada masyarakat. Dan satu hal yang penting bahwa banjir hoax di media sosial itu hanya bisa diatasi dengan banjir hasil pengecekan fakta di media sosial juga. Jadi kalau ada 1000 hoax di media sosial yang bertebaran, itu hanya bisa dijawab dengan 1000 hasil pengecekan fakta yang juga kita harus sebarkan. Jadi pada setiap sosialisasi yang saya sampaikan, kalau ada berita hoax yang tersebar, maka Anda juga harus menyebarkan hasil pengecekan fakta tersebut ke masyarakat. Jadi satu hoax dilawan dengan satu pengecekan fakta. Sehingga masyarakat juga tahu, oh ternyata ini adalah hoax. Buktinya ini hasilnya. Dan itu kami dibantu oleh masyarakat. Iya, masyarakat netizen memang sekarang pun juga semakin pintar begitu Pak. Artinya dengan literasi digital tahun lalu sudah dilakukan begitu di Hari Kebangkitan Nasional. Tapi tadi sudah disampaikan Bapak, kalau kita berbicara juga lebih ke desa begitu Pak. Edukasinya kurang begitu Pak. Sehingga kemudian dari berbagai provider, dari berbagai sosial media ini kemudian bisa di-sharing begitu. Apa yang kemudian menjadi penekanan Pak ketika kita berbicara tentang pedesaan ataupun juga masyarakat yang tidak memiliki edukasi yang baik? Ya, jadi begini, kalau di kelompok masyarakat, saya melihat bahwa terpaparnya masyarakat terhadap berita hoax itu tidak sebanyak dengan yang ketimbang di perkotaan ya. Karena kenapa? Karena mereka kan lebih sibuk kepada hal-hal yang bersifat tidak terlalu mementingkan itu ya. Mungkin itu tadi mereka hanya membaca,
terpengaruh tapi tidak bereaksi, Oke. tidak ada aksi, hanya segera mempercayai tapi tidak ada aksi lebih lanjut. Jadi justru reaksinya netizen di perkotaan lebih begitu, Pak, banyak ya? di perkotaan Oke. ya. Itu lebih Baik. banyak di perkotaan. Karena mereka juga tidak mau ambil pusing karena mereka mungkin jauh apalagi daerah veri-veri perbatasan Iya, mereka juga ada ini. Lebih banyak fokus ke hal-hal yang sifatnya ekonomi misalnya. Kalaupun mereka membaca berita soal ada hoax misalnya, ya cukup dibaca, lewati sehingga mereka juga ini. Tapi ada satu hal yang penting bagi kami dalam ini membantu dalam literasi digital bahwa kami memanfaatkan kelompok-kelompok informasi masyarakat di mana dalam kelompok informasi masyarakat itu terdiri atas orang-orang atau pemuda-pemuda desa yang memang kreatif ya, inovasi dan yang paling penting itulah mau bekerja sukarela. Jadi mungkin saja masyarakat ya tidak mendapatkan pemahaman, pengetahuan bagaimana melakukan cek fakta. Iya. Ya terhadap berita-berita sebelum mengedarkan Baik, ya. baik. Nah, melalui mereka yang menyampaikan, meneruskan. Ya. Walaupun sebenarnya kelompok informasi masyarakat tugas utamanya bukan hanya itu ya, banyak sebetulnya. Baik. Jadi dia juga selain menyampaikan potensi yang ada di daerah itu keluar melalui media internet, juga mengambil informasi dari internet itu menyampaikan ke masyarakat yang memang mungkin saja secara perangkat memiliki, tapi Ya. pemahaman untuk mengakses informasi mereka tidak miliki. Oke. Jadi bisa terbantu dengan adanya kelompok Informasi masyarakat. Ya, saya kira Baik. demikian. Baik, saya pindah ke Pak Yasdi. Pak Yasdi, menciptakan ruang digital yang positif, aman dan nyaman, ini kemudian bagaimana begitu Pak? Dengan peningkatan pengguna internet yang semakin banyak, kemudian juga aksesibilitas internet yang semakin cepat begitu Pak, dinamikanya semakin tinggi. Ya, baik. Kalau kami melihat dari akademis itu, internet sehat itu harus tetap dicanangkan. Itu rumusnya satu, internet sehat itu. Terus tidak hanya kegiatan yang sifatnya sosialisasi, karena juga sosialisasi itu perlu juga, tapi tahapan pencegahan. Oke, Nah, preventifnya. ya, preventifnya. Tapi kalau dalam hal sudah terjadi, nah ini yang belum sampai sekarang. Saya pernah pengalaman menjadi saksi ahli masalah ITA itu pun paling maksimal itu 1 tahun. Itu pun paling banyak itu ya damai begitu lah. Ya, atau tidak mungkin diselesaikan ya 6 Tapi bulan. kalau memang ujungnya damai pun juga diperlukan, ya damai saja. Damai saja Pak begitu Yasdi. ya. Tapi kita kan tidak juga harus mempermasalahkan, tidak juga begitu. Lebih bagus damai ya begitu. Nah, cuma begini, saya tadi setuju juga tadi dengan Pak Slamet. pertama yang mengatakan bahwa kalau perlu itu ada semacam informasi publik mengatakan bahwa ini jerahnya kalau kita melakukan hoax. Ini akibatnya. Kayak tadi itu yang disampaikan bahwa sekian kasus yang ada di Kota Palu di Sulawesi Tengah itu sekian yang terselesaikan. Dan Iya, ini iya. yang bermasalah ini akibat nanti apa? Oke. Nah, itu yang perlu. Nah, supaya tidak hanya kegiatan yang sifatnya preventif, tapi juga setelah sudah terjadi itu, apa yang nantinya mengakibatkan masyarakat itu tidak lagi melakukan hal Baik. itu. Karena orang pasti mengatakan, undang-undang itu sebatas undang-undang. Ya. Selesai juga paling belum ada juga buktinya orang juga ditangkap. Dan ini yang kita tuntut begitu Iya, Pak. betul. Ini yang kita inginkan bersama adanya Sama. efek jerah. Efek jerah itu. Ya, yang lebih membuat lebih keras lagi begitu Pak. Iya, Artinya betul. apa yang menjadi Iya. efeknya ketika Iya. dalam pembuatan laporan hoax ini? Betul, iya, itu yang saya harapkan. Jadi juga jadi secapek-capeknya masyarakat informasi Indonesia itu yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi Informatika dan Dinas Kominfo juga sudah membentuk, tapi kalau misalnya juga masyarakat tetap menyampaikan berita, siapa yang mau Baik. larang itu? Hanya begitu. Apalagi sekarang mengatakan, masa hanya berita-berita begitu saja sudah Baik. ditangkap. Nah, Iya. ini belum Baik. ada yang informasi yang kejeraan dari masalah hoax ini yang belum Baik. dibicarakan. Saya ke Pak Slamet yang terakhir, Pak Dr. Slamet. Ya. Ya, artinya efek jerah ini Pak yang kita inginkan bersama begitu Pak dari semua stakeholder begitu Pak ya, yang kita inginkan Ya, begitu ya. dengan lebih dinamikanya persoalan digitalisasi begitu Pak. Apa yang Bapak inginkan ke depannya begitu Pak, dan kemudian kita bisa memanfaatkan konten digital yang lebih positif lagi. Ya, itu tadi. Jadi salah satunya cara dalam konteks pencegahan itu harus dimunculkan dulu efek jerahnya itu. Salah satu cara itu. Jadi orang nanti ter-image bahwa wah ini tidak bisa kita melakukan seperti ini. Karena faktanya kalau kita melakukan ada sanksinya yang tegas kelihatan. Oke. Ya ini yang belum nampak di permukaan ini. Ya, kita mengapresiasi semua upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Kominfo dengan melakukan kemitraan, tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi ini, saya ini sebagai masyarakat, sebagai akademisi, nampak di permukaan itu efeknya belum kelihatan itu. Baik. Ya. Nah, saya setuju tadi itu, kalau kita sepakat bahwa kita lebih fokus ke soal pencegahannya, maka yang dilakukan dulu, bagaimana ini menampakkan ini yang disebut dengan efek jerahnya itu. Data-data orang yang sudah diberikan sanksi sekian ini. Malah tadi kemukakan Pak Sugeng bahwa sudah 2 tahun ini masih ada tersisa.
Nah, itu juga perlu dipublish ke masyarakat apanya yang membuat itu. Oke. Supaya ya publik juga tidak merasa mengatakan wah ini juga kalau kita melakukan ini ternyata tidak diproses juga itu. Baik. Masih ada tersisa sekian ini ya. Baik, Saya itu ya. kira kecanggihan IT sekarang seperti Pak Sugeng katakan sulit dideteksi. Wah, sudah semakin tinggi. Mestinya pihak kepolisian juga memiliki IT yang lebih tinggi itu Baik. untuk mendeteksi itu. Ya. Ini yang kita inginkan bersama begitu Pak ya, efek jerahnya harusnya lebih terpublikasikan gitu Efek ya. jerah harus Baik. terpublish dan Iya. kelihatan ya. Baik. Pak Hasim, akan ada efek jerah yang lebih terpublish dan lebih kelihatan Pak, singkat saja? Insya Allah, Iya. karena ini adalah kewajiban kita bersama. Oke. Tentunya akan fokus selain untuk antisipasi, tentunya dampak ke depan jika Baik. masyarakat Iya. itu juga Pak. Akan sampai ada harus ke kita depannya begitu. sampaikan. Siap. Dari kepolisian Pak Sugeng juga akan ada berikan itu Pak. Saya kira kalau kita berbicara efek jerah, tentunya Ya. adanya komitmen Bersama. APH ya, Pak. Komitmen bersama antara aparat penegak hukum ini utamanya, sebagaimana yang diharapkan sama Pak Slamet tadi kan. Misalnya Ya, singkat aja Pak. dalam Sugeng. menangani dalam memutuskan perkara, menuntut atau memutuskan perkara hoax, tentunya mungkin penuntutan secara maksimal, Oke. putusannya secara maksimal. Baik. Nah, itu yang mungkin bisa dirasakan nanti Iya. dapat jerahnya. Kita akan lebih melihat begitu Pak, Masih. asas transparansi, akuntabilitas, dan terutama efek jerahnya Pak, sehingga kemudian tidak kali pemberitaan hoax ataupun juga ujaran kebencian. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami, dan juga Pak Samir Radi Chandra, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Dan ini menjadi akhir dari dialog kami, semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa. Sekali lagi mari kita bersama-sama menangkal untuk mencegah tindakan preventif dan memberikan efek jerah bagi pembuat berita hoax. Saya Jules Efrain pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, sampai jumpa.